lagi. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan bagaimana cara mendownload, menginstal, sampai menggunakan aplikasi yang saya bangun dalam penelitian ini. Aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aplikasi Android yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan identifikasi dan laporan. Kemudian aplikasi web digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola laporan dari aplikasi Android. Baik, tahap yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi identifikasi ular melalui link GitHub berikut ini. Kemudian pastekan ke dalam browser, mana ini adalah tempat untuk mendownload aplikasi. Baik, klik code, kemudian download zip, maka aplikasi akan otomatis terdownload. Kita tunggu sebentar. Baik, proses download telah selesai. Maka folder zip ini harus kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian buka folder klasifikasi ular. Maka dalamnya akan terdapat aplikasi yang dibangun dibagi menjadi aplikasi Android dan aplikasi web atau server. Baik, pertama-tama kita akan menginstal aplikasi Android ke dalam handphone. Klik dua kali pada folder Android. Buka terlebih dahulu file tersebut ke dalam aplikasi Android Studio agar bisa diinstal. Tunggu sebentar, aplikasi Android Studio sedang menyiapkan aplikasinya. Kemudian pada handphone masing-masing kita harus menyeting terlebih dahulu kita harus mengaktifkan opsi pengembang yang bisa diaktifkan melalui tekan 10 kali untuk versi Android, kemudian masuk ke pengaturan tambahan, kemudian muncul opsi pengembang, kemudian aktifkan di bagian USB. Kemudian setelah diaktifkan di bagian USB, maka aplikasi bisa langsung diinstal melalui aplikasi Android Studio. Baik, setelah
Setelah aplikasi di setup oleh Android Studio, maka kita bisa mengklik run untuk menginstal aplikasi di Android. Maka otomatis aplikasi yang diinstal, yang kita gunakan akan terinstall langsung otomatis di handphone. Kemudian pada aplikasi ini dapat dijelaskan bahwa ini adalah tampilan utama atau tampilan home-nya, dimana di sini ada nama dari aplikasinya. Kemudian di sini ada pengaturan koneksi servernya, dimana disinilah tempat kita untuk menghubungkan aplikasi Android ini dengan aplikasi web melalui IP address dari WiFi yang digunakan, dimana syaratnya adalah untuk HP Android dan device laptop yang digunakan sebagai tempat server harus memiliki koneksi yang sama sehingga bisa digunakan sebagai IP address yang digunakan sebagai jalur untuk menghubungkan kedua aplikasi ini. Kemudian pada menu utamanya, yaitu di sini ada pilih atau ambil gambar. Di sini pengguna bisa mengambil gambar secara otomatis, secara langsung melalui kamera ataupun pilih dari galeri. Yang di sini adalah tombol untuk melakukan identifikasi. Ini adalah hasil identifikasinya. Kemudian ini adalah menu-menunya yang akan digunakan. Kemudian setelah melakukan instalasi aplikasi Android, maka tahap selanjutnya adalah melakukan konfigurasi atau menyeting agar aplikasi server bisa connect terhadap aplikasi Android tersebut. Langkahnya yaitu yang buka folder server, kemudian ketik jalankan cmd pada folder server. Kemudian koneksi internetnya harus sama dengan koneksi internet yang ada di HP Android. Kemudian kita akan mengecek IP address dari kedua device ini dengan IP config, di mana di sini IP address-nya yaitu 192.168.1.8 dan 5. Maka IP address ini akan kita gunakan, akan kita masukkan ke dalam pengaturan koneksi di Android. Dan selanjutnya adalah menjalankan aplikasi web dengan mengetikkan rundev npm rundev untuk menjalankan server secara otomatis. Kemudian buka browser dan ketikkan localhost 3000, maka secara otomatis tampilan web akan muncul di sini. Untuk tampilan webnya seperti ini, ada dashboard utama, ada menu loginnya, login usernya. Dan untuk username di sini masih memakai default yaitu admin. Untuk passwordnya masukkan. Maka ini adalah tampilan utama dari dashboard
laporan temuan satwa. Baik, kita beralih ke aplikasi Android. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana simulasi dari proses identifikasi ular. Pertama, klik scan, kemudian pilih dari galeri, kemudian pilih salah satu ular yang ingin digunakan sebagai contoh. Di sini saya akan menggunakan contoh ular sanca batik atau ular sawah. Pilih ini, kemudian klik tombol ini, maka pada aplikasi Android akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita akan melakukan proses identifikasi menggunakan tombol identifikasi snake. Kemudian akan ada notif seperti berikut. Kemudian hasil dari kita melakukan proses tersebut, bahwa di sini akan muncul tampilan dari hasil analisis atau hasil identifikasinya dengan nama ularnya, kemudian di sini ada skor untuk keyakinannya. Di sini ada tanggal dan waktu pelaporan. Kemudian di sini ada tempat untuk melakukan laporan di bawahnya, yaitu kita mengetik dengan mengirimkan lokasi seperti berikut: Pontianak, kemudian alamat, contohnya adalah petani. Kemudian untuk deskripsi dan kronologinya kita simulasikan masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah itu kita bisa mengirim laporan ke server. Kemudian akan ada pemberitahuan laporan berhasil dikirim ke server. Maka di server akan masuk laporan mengenai temuan ular sanca tersebut, di mana di sini sudah terdapat total 3 laporan, 2 terverifikasi dengan rincian, yaitu diambil ada tanggalnya, kemudian ada lokasinya, lokasi penemuan. Di sini juga ada Google Map-nya, ada deskripsinya, status. Kemudian di sini kita bisa memberikan opsi melalui menunggu terverifikasi dan tolak biasa. Dan kita klik terverifikasi, kemudian simpan, maka temuan ular tersebut akan terverifikasi oleh admin dari tim rescue. Kemudian tim rescue akan melakukan penanganan dengan datang langsung ke tempat kejadian penemuan ular. Sekian video demonstrasi dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sekian, terima kasih.